Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sobat Bocah Belajar Tani. Di kesempatan pagi hari ini Bocah Belajar Tani akan melakukan pemupukan, guys. Seperti video sebelumnya kita sudah jelaskan tentang kondisi tanamannya bawang merah milik Bocah Belajar Tani, dan hari ini Bocah Belajar Tani melakukan pemupukan massal atau akbar. Jadi selain tanaman padi, bawang merah, semua pokoknya lahan milik Bocah Belajar Tani hari ini dilakukan pemupukan. Dan untuk komposisi pemupukan pada bawang merah kali ini usia 13 HST yang notabene belum saya lakukan penyepraian apapun, baik nutrisi ataupun pestisida, belum sama sekali. Ini di usia 13 HST dan tumbuhnya sudah cepat, guys. Kemarin menggunakan pupuk dasar ini, guys. Jadi benih sekitar 4 kuintal. Kita gunakan KSP Tawon. Fosfat 13% sampai 20%. Ini yang kita lakukan pupuk dasar kemarin. Dan untuk padi ini kemarin tadi pakai full nitrogen, pakai urea. Jadi awalnya kita setting untuk tanaman bawang merah ini kita lakukan pemupukan itu rencananya akan kita masukkan ZA karena cuacanya panas. Dikarenakan ini tanaman sudah tumbuhnya cepat, subur. Jadi hari ini kita tidak lakukan pemberian tambahan ZA atau tambahan nitrogen dan sulfur. Hanya kita berikan, ini sisa kemarin sekitar ada 10 kilo KSP-nya. Kemudian kita tambah SP26 Petro, ini 25 kilo. Kemudian NPK berimbangnya yang ramilanya kita nanti kasih 25 kilo. Dan ini, guys, Ponska Jokowi atau NPK subsidi. Ini NPK subsidi. Ini nitrogennya 15%, fosfatnya 10%, dan kaliumnya 12%. Kemudian kita tambahkan pestisida, guys. Jadi hari ini kita masukkan pestisida. Untuk tanah kita berikan Sedafur 3GR. Ini bahan aktifnya karbofuran. Ini kita berikan 4 kilo untuk pembersihan daripada lahan dari hama di tanah. Jadi ini kalau karbofuran ini bisa untuk wereng coklat, penggerek batang padi, penggerek batang kakao, perusak akar tebu atau uret, kemudian bintil akar kentang. Ini ada fungsinya masing-masing. Tapi ini untuk ditabur. Ini kita lihat bahan aktifnya apakah ada tambahan. Oh, ini full karbofuran 3%, dan lainnya kemungkinan pasir, guys. Oke, kita lakukan mix untuk pupuknya. Yang pertama kita buka dulu yang ini, guys, karena ini banyak yang gumpal. Jadi kita buka dulu yang ini. Ini buka ini gampang-gampang sulit. Kadang kalanya itu sekali tarik langsung lepas, tapi ini sulit. Salah, guys, salah. Salah enggak? Ternyata sulit banget. Kasih dulu.
Jadi tetap masih kesulitan buka talinya guys. Terus kesulitan buka benang jahitnya. Harusnya bawa pisau guys. Iya dipotong aja. Kita pemeriksaan. Banyak menggumpal seperti ini pupuknya. Ini kalau pupuk subsidi kok seperti ini guys. Kita hancurkan dulu. Kalau kita lanjut, jadi tadi sekilas untuk kita mix pupuk. Jadi pupuk saat ini kita masukkan 1 kuintal lur. Untuk susulan pertama komposisinya NPK 16, Yaramilanya kita kasih 25 kilo, SP26 nya 25 kilo, terus kita tambahkan Ponska Jokowi atau NPK subsidinya 50 kilo, kemudian ada sisa KSP Tawon sekitar 10 kilo, jadi totalnya 110 kilo untuk 1 kali pemupukan. Dan untuk pupuk dasarnya kemarin hampir habis 140 kilo loh. Seperti itu. Nah, sampai detik ini kenapa belum dilakukan penyepraian baik pestisida, itu fungi dan inseknya, itu apa tidak berisiko. Jadi seperti ini loh. Tanaman itu sejatinya tidak perlu kita berikan insek dan fungi, karena itu juga malah sebenarnya tidak bagus loh. Itu bukan kondisi normal, karena insek dan fungi itu untuk menangani hal yang tidak normal pada suatu tanaman. Tanaman ini normalnya kan hidupnya tanpa dikasih racun. Adanya dikasih pestisida itu akibat ada satu serangan jamur, penyakit, dan juga hama. Itu kenapa bocah belajar tani hanya lakukan analisa-analisa terus, belum dimasukkan pestisida. Ini musim kemarau, biasanya untuk serangan jamur itu minim, tapi tetap kita lakukan pengamatan terus loh. Jadi, sampai nanti tanaman ini belum ada tanda-tanda sedikit pun ada gejala, ini tidak akan kita masukkan pestisida. Tapi kalau nutrisi ini setelah pemupukan ini nanti, ini wajib loh. Kita masukkan nutrisi lewat daun, juga kita lakukan penyiraman. Minimal kalau tidak ada hujan, itu setelah dipupuk 3 hari kita lakukan penyiraman. Akan mempercepat hancurnya si pupuk ini dan secara cepat diolah oleh tanah untuk diserap akar, kemudian disalurkan ke batang dan daun pada bawang merah kita. Seperti itu. Mohon dipahami, pestisida itu bukan hal normal pada suatu tanaman. Normalnya tanaman itu ya tidak kita berikan pestisida apapun atau bahan kimia apapun berupa racun. Itu kalau normal. Tapi memang sampai saat ini juga mustahil juga kalau dari nol sampai panen itu sama sekali tidak dihinggapi penyakit dan hama. Karena di sekeliling ini juga kan banyak tanaman macam-macam hortikultura itu, dan
banyak tanaman itu juga sebagai habitat hama dan penyakit. Sehingga kita lakukan pencegahan itu juga sangat penting. Nah, bagaimana cara pencegahannya? Kalau kita melakukan pencegahan, baiknya itu menggunakan pestisida itu dengan dosis di bawah standar. Atau katakanlah dosisnya 1 mili kita beri 0,5 atau di bawahnya. Itu untuk pencegahan. Fungsinya selain mencegah hama dan penyakitnya, juga membiasakan tanaman itu untuk meresistensi hal yang di luar kebiasaan tanaman. Contohnya pestisida dan baik fungi maupun insek itu kan juga ada pengaruhnya di tanaman. Nah, tanaman ini juga agak biar terbiasa loh. Jadi saat ada serangan dan kita masukkan pestisida tersebut, tanaman kita tidak lantas kaget atau stres. Seperti itu. Oke lor, tetap simak channel Bocah Belajar Tani. Semoga bermanfaat, dapat memberikan inspirasi buat para petani. Yang jelas, saya hari ini mupuk tanpa dilakukan sosrok atau tanpa dilakukan pendangiran. Karena Bocah Belajar Tani jarang melakukan pendangiran. Dimungkinkan karena faktor tanah juga. Kontur tanah di sini. Beda di lahan-lahan dulur semua. Saya tidak melarang orang itu melakukan pendangiran atau petani itu melakukan pendangiran atau pensosrokan. Hanya saja himbauan untuk sangat berhati-hati saat melakukan penyosrokan. Jangan sampai terlalu merusak akar tanaman. Karena justru akan menambah kerusakan jika akar tersebut putus. Lagi kita sebelum tutup kita simak dulu si robot manusia sedang melakukan pemupukan. Metode pemupukannya si robot manusia juga tetap mengikuti panduan dari Bocah Belajar Tani, yaitu menunggu daunnya kering terlebih dahulu karena kita masukkan NPK subsidi itu masih ada kandungan klor. Ya kita harus hati-hati. Dan untuk lemparannya juga jangan sampai melukai si daun. Itu nanti seperti trotol lur. Kalau sampai terlalu hantam ke daun, karena si pupuk ini juga keras, itu berbahaya juga untuk daun. Seperti itu. Kita simak si robot manusianya. Nah, lor, itu si robot manusia sedang melakukan pemupukan. Ini boros pupuknya lur. Nah, tangannya sakit perih itu mungkin tangannya terluka sehingga kena pupuk itu akhirnya perih lur. Ini tadi saya waktu ngemik juga sangat perih karena ada tangan sedikit yang luka. Dan hati-hati karena di situ ada bahan aktif karbofuran. Jadi baiknya kalau ngemix pupuk yang akan ditambahkan karbofuran jangan dimix di rumah. Baiknya langsung dimix di lahan. Karena saat pengangkutan itu berbahaya untuk petaninya. Full nitrogen guys. Jadi ini full nitrogen, full urea. Tapi jangan salah, ini untuk pupuk padi guys. Nah, setelah pupuk padinya selesai sambil nunggu daunnya kering, kita nanti akan lakukan pemupukan untuk bawang merahnya.